Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Halo semuanya. Pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang keyakinan dan bagaimana energi keyakinan ini dapat memengaruhi hidup kita. Jadi langsung saja, tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa dan bersyukur karena kita telah diberikan kelancaran dan kesehatan yang mungkin saat ini sedang sakit juga, semoga selalu diberikan kemudahan untuk sembuh dan pulih. Dan oleh karena itu, kita akan berdoa dari dalam hati hanya sebentar saja menutup mata dan bersyukur ya Tuhan, terima kasih atas semua karunia yang telah Engkau berikan pada saya hari ini dan seterusnya. Oke, selesai. Dan ini akan berhubungan dengan keyakinan pada apa yang akan kita bahas sekarang. Apakah keyakinan justru membantu perubahan dalam hidup kita ini atau sebaliknya? Karena kalau keyakinan itu benar, justru akan membuat hidup kita berkembang. Tapi kalau salah, sebaliknya akan membuat kita semakin terpuruk. Saat Anda menginginkan sesuatu untuk memanifestasi, tapi ternyata tidak berhasil, kita tahu bahwa sebenarnya ini karena ada dinding pembatas antara kamu dan apa yang kamu inginkan. Itulah keyakinan. Keyakinan yang justru menghambat pemahaman konsep yang salah tidak akan membantu kamu dalam kehidupan ini untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jadi, kalau ada penghalang, gimana caranya agar kamu bisa memanifestasi tanpa bersusah payah? Contoh, kalau Anda belajar tentang hukum ketertarikan, sebenarnya kalau kita sudah belajar tentang keyakinan, kita tidak lagi peduli tentang hukum ketertarikan atau law of attraction. Karena pada dasarnya, law of attraction bekerja secara otomatis, apa adanya, sebagaimana mestinya. Adalah dengan cara fokus dulu kalau kita ingin benar-benar berhasil, benar-benar bekerja tanpa harus memperdulikan hukum ketertarikan, kita caranya fokus dulu kepada kesadaran kita, energi yang hadir sekarang, saat ini. Nah, sekarang, biasanya, karena pengalaman masa lalu, membuat pikiran atau perasaan berputar-putar pada beban traumatik, jadinya hidup ini punya limiting belief. Jadi drama. Kita bisa lihat konflik, masalah berkepanjangan dari kebanyakan orang itu karena drama yang mereka buat dari dirinya sendiri. Karena belum mengetahui atau belum mengenal dan belum mau mempelajari dirinya yang sejati. Oke. Dan itu semua kalau misalnya Anda punya beban traumatik dari pengalaman masa lalu, masa kecil, lingkungan yang membentuk Anda sekarang, itu semua direkam oleh alam bawah sadar. Jadi, apa yang kita akan bahas sekarang adalah pertama mengenal energi melalui alam bawah sadar. Yang mana energi itu netral, tetapi kalau kita biasakan dengan pikiran dan perasaan yang tepat, maka untuk merubah keyakinan yang menjadi salah satu fungsinya memberdayakan diri, self-empowerment, self-development, pengembangan diri, sehingga energinya, frekuensi dan vibrasinya kita bisa melambung melampaui sangat tinggi. Membuat diri Anda bisa memanifestasi apapun yang Anda inginkan lebih cepat. Oke, alam bawah sadar itu sama dengan pikiran bawah sadar ya. Itu hanya sebuah istilah, tetapi sekarang saya lebih menggunakan kata alam karena semesta ini lebih cenderung luas katanya dimaknai dengan sebuah kata yaitu alam dibanding dengan pikiran. Kalau dulu saya menggunakan pikiran tapi ternyata saya menyadari ada kemelekatan dengan pikiran sehingga saya menggunakan kata alam. Alam bawah sadar, kita selalu memancarkan energi. Jadi gini ya, ketika kita hidup, sebenarnya kita selalu memancarkan frekuensi, gelombang energi ke seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kalau kita tidak sadar sekarang, maka akan terus pergi ke masa lalu atau ke masa depan, membentuk ketakutan kepada masa depan atau kekhawatiran, dan penuh penyesalan pada masa lalu atas apa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau ini tidak segera disadari, maka pikiran sadar, alam sadar ya, kesadaran kita pun akan selalu mengikuti apapun yang telah terprogram dari alam bawah sadar. Nah, kalau kamu merasa hidup membosankan, gitu-gitu aja, tidak ada perubahan, penuh penderitaan, yang kamu inginkan tidak tercapai, coba cek. Kalau Anda memiliki banyak penderitaan, coba sekarang kita pahami pelan-pelan.
itu terjadi karena automatisasi. Program otomatis seperti komputer ya, ada program yang berjalan gitu. Jadi itu dari alam bawah sadar. Otomatis dia bekerja. Nah, otak kita juga seperti komputer yang sebagian besarnya atau memang secara full kalau kita tidak kendalikan digerakkan oleh pikiran alam bawah sadar. Gitu. Dan kita tidak bisa merubah itu secara langsung. Merubahnya dengan pelan-pelan lewat kesadaran. Jadi pikiran sadar itu kesadaran. Jadi harus kita sadari pelan-pelan dan merubahnya juga dengan pelan-pelan. Tidak bisa secara langsung. Kita akan mulai dengan contoh yang paling mudah, dan kebanyakan orang termasuk kita mungkin juga sangat menginginkannya, yaitu uang. Tapi ingat, ingin dengan punya itu tidak sama. Kalau Anda mau merubah keyakinan Anda tentang uang, agar bisa banyak uang, kalau mungkin saat ini kesulitan tentang uang, kesulitan untuk punya uang, kalau Anda merubah itu, dan yang akan kita lakukan sekarang untuk merubahnya adalah dengan merubah cara pandang, cara pikir, dan perasaan Anda tentang uang. Tetapi, ingat, ini belum berarti akan merubah pengalaman Anda terhadap uang. Ngerti ya? Jadi gini intinya. Tetap di saat ini, kalau Anda terus-terusan merubah pandangan kamu terhadap uang, fokus dulu saat ini, dari sekarang hingga seterusnya, maka energi tersebut akan mengalir. Perasaan baru, pemahaman baru, yang saat ini Anda sadari, maka yang terjadi selanjutnya Anda merubah dan mengganti keyakinan yang sebelumnya terprogram di alam bawah sadar kamu tentang uang. Jadi, kamu, ya Anda, mulai secara alami mengalirkan energi keberlimpahan termasuk materi dan uang ketika melakukan ini. Sehingga, kamu bisa merasakan kehadiran semesta saat ini. Maka, manifestasi yang Anda harapkan bisa berhasil. Tanpa harus banyak berteori tentang law of attraction, hukum ketertarikan, karena itu memang bukan kita bahas lagi, sudah secara otomatis kalau kita mengenal tentang bawah sadar, otomatis kok alam dari hukum ketertarikan itu mengikuti saja, tanpa harus kita bersusah payah belajar tentang hukum ketertarikan atau law of attraction. Jadi, kesadaran kita saat ini sangat luar biasa karena bisa merubah atau mendukung apa yang kamu inginkan secara positif. Ya, jadi kalau ada limiting belief tentang uang, tetapi kalau kita ubah sekarang, maka keyakinan itu malah menumbuhkan pergerakan yang selaras dengan apa yang sebenarnya semesta ini kontribusikan kepada kamu. Dan kamu menyadarinya. Kalau tidak sadar, maka kamu belum bisa menyadari sebenarnya Tuhan itu telah mengabulkan apa aja sih yang sudah kamu inginkan tapi belum kamu sadari. Maka kalau kamu sudah menyadari semesta yang telah membuat kontribusinya kepada kamu, maka kamu juga bisa melihat ternyata banyak sekali anugerah dan apa yang telah Tuhan kabulkan saat ini yang belum kamu sadari. Dan ketika kamu menyadarinya, itu luar biasa. Itu sangat membuat kamu lebih bersyukur. Apalagi jika Anda konsisten dengan cara pandang baru tentang uang ini. Hadirkan rasa nyaman, dan memang secara otomatis kalau Anda sadar, rasanya nyaman di dalam tubuh, hadir di saat ini, sekarang. Oleh karena itu, pelan-pelan, Anda pasti juga bisa mulai relate dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Terakhir adalah Anda harus mulai pahami untuk jujur pada diri Anda sendiri. Hindari mental block, karena mental block itu Anda yang buat sendiri. Dimulai dari ketidakjujuran. Kalau Anda genuine, tulus ya, be honest, jujur. Maka pelan-pelan mental block itu runtuh. Jadi begitulah sesi pertama dari video yang saya sampaikan kali ini. Saya akan membuat video tentang energi dan keyakinan ini kira-kira lebih banyak lagi di kedepannya. Tentang apapun yang kamu inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya, apa yang Anda inginkan untuk bisa menyelaraskan energi dan vibrasinya, dan di sini akhirnya bisa mulai mengalirkan keberlimpahan termasuk uang, yang selama ini sudah Anda sadari sebenarnya, itu mudah kalau bisa mengenal jati diri yang sejati, melalui kesadaran. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya, Fernando Prilian Adam. Silahkan like, comment, share, dan subscribe.